Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Miftahul Jannah. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi, lebih spesifiknya jenis-jenis fungsi. Sebelum kita lanjut materi, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Like and share jika kalian suka videonya. Sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis fungsi, saya akan menjelaskan notasi fungsi terlebih dahulu. Jadi notasi fungsi bisa dituliskan dalam dua bentuk. Yang pertama, fx dapat dinotasikan sebagai f(2)x. Misalkan, fx sama dengan 3x tambah 5 dapat dinyatakan sebagai f(2)x tanda panah ke kanan 3x tambah 5. Ini artinya f adalah fungsi yang memetakan x ke 3x tambah 5. Untuk notasi yang kedua, fx dapat dinotasikan sebagai y. Jadi fx bisa diganti dengan y. Misalkan fx sama dengan 3x tambah 1, maka bisa dituliskan dalam bentuk y sama dengan 3x tambah 1. Ini berarti fx sama dengan y. Karena nilai y adalah fungsi untuk x, maka nilai y bergantung pada nilai x. Selanjutnya, jenis-jenis fungsi. Di jenis-jenis fungsi itu ada 9 jenis. Kita akan bahas satu persatu mengenai pengertian, bentuk rumusnya atau bentuk fungsinya, dan bentuk grafiknya. Yang pertama, fungsi konstan. Fungsi konstan adalah suatu fungsi f yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan a adalah suatu konstanta. Contoh, fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 5, x elemen f, maka nilai fungsi tersebut tetap yaitu 5. Dan diagramnya kita ambil nilai x atau daerah asalnya itu min1, 0, 1, 2. Karena di sini kan sudah ada x elemen real, jadi kita bebas menentukan nilai x. Dan fx sama dengan 5. Kalau kita ambil min1x nya, hasilnya tetap 5. Namanya juga fungsi tetap. Begitu juga dengan 0, 1, dan 2. Kalau kita pasangkan pasti dengan 5. Jadi nilai x di sini tidak mempengaruhi nilai y karena fx sama dengan 5 merupakan fungsi konstan. Bentuk grafiknya seperti ini. Jadi kalau fx sama dengan 5 berupa garis lurus. Jadi x-nya y-nya sama dengan 5 karena fx itu sama dengan y, makanya dia ada di garis y. Yang kedua, fungsi identitas. Fungsi identitas adalah suatu fungsi i yang dinyatakan dengan rumus i kali x sama dengan x. Jadi maksudnya di sini, kalau misalkan ada fungsi jika dikalikan dengan identitas, maka hasilnya fungsi itu sendiri. Bentuk grafiknya seperti ini, 1 dengan 1. Jadi fx sama dengan x, fungsi identitas ini. Jenis fungsi yang ketiga yaitu fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi ini seringkali juga disebut dengan fungsi tangga. Kenapa? Karena bentuk grafiknya itu menyerupai tangga. Notasinya dilambangkan dengan kurung siku. Ini notasinya. Dibacanya itu bilangan bulat terbesar dari. Bisa kita lihat definisinya seperti ini. Bilangan bulat terbesar ini sama dengan k. Jadi kita misalkan dengan k, maka nilai x-nya lebih besar sama dengan k dan lebih kecil dari k tambah 1. K adalah bilangan bulat dengan daerah asal elemen f dan Rf-nya merupakan himpunan bilangan bulat. Contohnya seperti ini, misalkan bilangan bulat terbesar
0,1. Bilangan bulat terbesarnya adalah 0. Bisa kita lihat pada garis bilangan, di sini 0, di sini 1. Karena rentangnya kan antara 0 dan 1, maka bilangan bulat antara 0 dan 1 ini yang terbesar adalah 0. Karena nilainya tidak sampai 1, nah ini 0 adalah bilangan bulat terbesar dari 0,1. Perhatikan contoh berikut. Contoh, lukislah grafik fungsi f(x) sama dengan bilangan bulat terbesar dari x untuk x lebih besar sama dengan minus 2 dan lebih kecil dari 5. Ingat, untuk lukis grafik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai x. Jadi nilai x yang diambil itu dari x lebih besar sama dengan minus 2 dan lebih kecil dari 5. Kita tentukan dulu nilai-nilai x-nya. X sama dengan lebih besar dari minus 2, berarti karena ada tanda sama dengannya di sini, maka nilai minus 2-nya itu termasuk ya. Di sini minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Apakah 5 termasuk? Ini 5. Karena tidak ada sama dengannya di sini, maka 5-nya tidak termasuk. Nilai x itu sampai dengan 4 saja. Selanjutnya kita masukkan ke dalam fungsi f(x) sama dengan bilangan bulat terbesar dari x. Kita ganti x-nya dengan nilai-nilai yang ada. Yang pertama, bilangan bulat terbesar dari minus 2 sama dengan minus 2. Maka kalau dimasukkan ke dalam batasan ini, x lebih besar atau sama dengan k dan lebih kecil dari k tambah 1. K ini kita ganti dengan minus 2, maka hasilnya adalah x lebih besar sama dengan min 2 dan lebih kecil dari k tambah 1. Min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 hasilnya sama dengan minus 1. Batasannya adalah x lebih besar sama dengan minus 2, lebih kecil dari minus 1. Dan bulat terbesar antara min 2 dan minus 1 itu adalah minus 2. Jadi ini batasannya. Selanjutnya, untuk bilangan bulat terbesar dari minus 1 sama dengan minus 1, maka x-nya lebih besar sama dengan minus 1 dan lebih kecil dari minus 1 ditambah 1, hasilnya 0. Jadi langsung saja ya. Selanjutnya, untuk bilangan bulat terbesar dari 0 sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 0 ditambah 1, hasilnya 1. Bilangan bulat terbesar dari 1 sama dengan 1. Maka x lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 1 tambah 1, 2. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Jadi dilanjut 2, di sini x lebih besar 2 dan lebih kecil dari 3. Kemudian bilangan bulat terbesar dari 3 sama dengan 3. Kalau dimasukkan ke rumusnya, x lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil dari 4. Yang terakhir 4 sama dengan bilangan bulat terbesar dari 4 sama dengan 4, maka batasannya x lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 5. Jadi begitu cara menentukan titik-titik pada fungsi bilangan terbesar dari x. Untuk menggambar grafiknya, kita bisa menggunakan hasil yang diperoleh tadi, yaitu
X lebih besar sama dengan min 2 dan lebih kecil dari min 1. X lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 0. X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 1. X lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 2. X lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 3. X lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil dari 4. X lebih kecil sama dengan 4 dan lebih kecil dari 5. Perhatikan grafiknya berikut. Dia menggambarkan pertama nilai bilangan bulat terbesarnya yaitu minus 2. Jadi karena ada tanda sama dengan, maka di sini tertutup ya. Antara minus 2 dan min 1. Tarik garis seperti ini. Min 2-nya tertutup karena minus 2 termasuk, di sini terbuka karena min 1-nya tidak termasuk. Untuk yang kedua, X lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil dari 0. Nilai bilangan bulat terbesarnya yaitu minus 1. Ini minus 1. Bentuknya bentuk tangga ya, maka fungsinya seringkali disebut dengan fungsi tangga. Ya, fungsi modulus. Jadi fungsi modulus itu rumusnya adalah mx sama dengan modul x, atau mx sama dengan x jika x lebih besar sama dengan 0 dan min x jika x-nya lebih kecil dari 0. Untuk grafiknya seperti ini. Selanjutnya fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi f yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b, dengan a dan b adalah konstanta dan a tidak sama dengan 0. Fungsi linear juga seringkali disebut dengan fungsi polinom derajat 1. Gambar grafiknya bisa dilihat di sini. Kalau misalkan nilai A-nya itu positif, grafiknya condong miring atau condong ke kanan. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya ke kiri. Selanjutnya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sejenis fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan a, b, dan c elemen R, serta a tidak sama dengan 0. Contoh, misalkan gx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3 adalah fungsi kuadrat dengan a sama dengan 1, b sama dengan min 4, c sama dengan 3. Jika domain G adalah X, di mana X lebih besar sama dengan minus 1 dan lebih kecil sama dengan 5, X elemen bilangan bulat, tunjukkan dengan diagram panah bahwa fungsi kuadrat G adalah fungsi. Cara penyelesaiannya, kita tentukan dulu nilai dari X. X-nya adalah X kuadrat kurang 4X tambah 3. Domainnya X, dimana X lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 5 atau sama dengan 5. X elemen bilangan bulat. Jadi kita buat dulu tabelnya. Biasanya seperti ini. Di sini X-nya atau domainnya, di sini fx atau range-nya. Jadi karena X-nya lebih besar dari min 1 atau sama dengan min 1, artinya min 1-nya masuk ya. Jadi kita ambil mulai dari min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Di sini ada tanda sama dengan, berarti 5-nya juga masuk. Ini kita substitusi nilai X ini ke dalam fungsi Gx. Untuk X sama dengan min 1, maka hasilnya adalah ganti X-nya di sini dengan min 1. Min 1 pangkat 2 dikurang 4 kali min 1 ditambah 3. Maka hasilnya adalah min 1 pangkat 2, 1.
Min 4 kali min 1 plus 4. Jadi 5 tambah 3, 8. Jadi untuk X sama dengan min 1 hasilnya sama dengan 8. Untuk X sama dengan 0. Berarti 0 pangkat 2 dikurang 4 kali 0 ditambah 3 hasilnya 0 pangkat 2 0 kurang 4 kali 0 0 tambah 3 hasilnya 3. Untuk X sama dengan 1 pangkat 2 kurang 4 kali 1 ditambah 3 hasilnya 1 kurang 4 minus 3 tambah 3 0. 1 berpasangan dengan 0. Untuk X sama dengan 2, maka 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2 tambah 3 hasilnya 2 pangkat 2 4 kurang 4 kali 2 8. 4 kurang 8 minus 4 tambah 3 minus 1. Untuk lanjut di sini ya. X sama dengan 3, maka 3 pangkat 2 kurang 4 kali 3 ditambah 3 hasilnya 9 kurang 12 minus 3 tambah 3 minus 3 tambah 3 0. Untuk X sama dengan 4, maka 4 pangkat 2 kurang 4 kali 4 tambah 3. 4 pangkat 2 16 kurang 4 kali 4 16. 16 kurang 16 0 ditambah 3 hasilnya 3. Jadi tadi 2 berpasangan dengan minus 1, 3 dengan 0, 4 dengan 3. Terakhir untuk X sama dengan 5, maka 5 pangkat 2 kurang 4 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 5 25 kurang 4 kali 5 20. 25 kurang 20, 5 tambah 3 8. Jadi 5 berpasangan dengan 8. Selanjutnya kita akan menggambar dalam bentuk diagram panah, karena yang diminta adalah ditunjukkan dalam bentuk diagram panah fungsi G tersebut apakah fungsi. Jadi hasil yang tadi kita peroleh yaitu domainnya min 1 0 1 2 3 4 5 dan range-nya 8 3 0 min 1 0 3 8. Kita gambarkan dalam bentuk diagram panah ya. Ini adalah DF atau X-nya, ini adalah RF atau FX. 4 3 2 1 0 min 1. Ini juga min 1 0 3 8. Jadi min 1 berpasangan dengan 0 berpasangan dengan 3, 1 dengan 0, 2 dengan min 1, 3 dengan 0, 4 dengan 3, 5 dengan 8. Bisa kita buktikan ya kalau fungsi GS sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 adalah fungsi. Kenapa? Karena semua domainnya memiliki tepat satu pasangan di daerah hasilnya. Maka ini jelas terbukti kalau fungsi tersebut atau fungsi GX merupakan fungsi. Contoh selanjutnya. Lukislah grafik fungsi GX sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 X elemen R dalam sistem koordinat kartesius. Karena kebetulan soalnya sama,
sama contoh yang sebelumnya, kita pindahkan saja hasil hitungan kita tadi ya. Jadi ini hasilnya, domainnya min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, range-nya 8, 3, 0, min 1, 0, 3, 8. Untuk diagramnya bentuknya seperti ini. Jadi berbentuk parabola, parabolanya menghadap ke atas, min 1 dengan 8. Kita cari titiknya, ini min 1, x-nya min 1, jadi cari titik min 1 di garisnya. 0 dengan 3, di sini di x-nya 0, jadi cari titik 0 di sumbu x, di sini 3, y-nya 3. Selanjutnya 1 dengan 0, x-nya 1, y-nya 0, berarti x-nya di 1, y-nya 0, pas di garis ya di sini. Terus 2 min 1, x-nya 2, y-nya min 1, berarti ada di bawah sumbu x ya. Terus 3,0, x-nya 3, y-nya 0. Ini kalau y0 itu titiknya di sumbu x. Terus 4,3, x-nya 4, y-nya 3. Terus yang terakhir 5,8, x-nya 5, y-nya 8. Jadi begitu cara gambar grafiknya. Untuk grafik fungsinya berbentuk parabola. Fungsi kuadrat bentuk grafiknya berbentuk parabola. Contoh selanjutnya. Lukislah grafik fungsi hx sama dengan min x kuadrat kurang 2x tambah 3 x elemen R dalam sistem koordinat kartesius. Ingat, untuk menggambar grafik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah selalu menentukan x-nya terlebih dahulu atau domainnya. Buat tabelnya lagi, isinya hx sama dengan min x kuadrat kurang 2x tambah 3. Buat tabelnya, di sini x, di sini hx, karena di sini soal pakai hx, makanya kita pakai hx di sini. X-nya elemen real, ambil sebarang angka, terserah kalian mau mulai dari mana. Kita ambil dari negatif, min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Cara hitungnya sama kayak tadi. Kita substitusi nilai-nilai x ini ke dalam fungsinya. Untuk x sama dengan minus 3, maka minus 3 berpangkat 2 dikurang 2 kali minus 3 tambah 3. Hasilnya sama dengan berapa? Min 3 pangkat 2 hasilnya 9, min 2 kurang kali minus 3 ditambah 6 ditambah 3, min 9 tambah 6 minus 3 tambah 3, 0. Untuk x sama dengan min 2 hasilnya minus min 2 pangkat 2 kurang 2 kali minus 2 tambah 3. Hasilnya berapa? Minus min 2 pangkat 2, 4, min 2 kali minus 2 plus 4 ditambah 3 sama dengan min 4 tambah 4, 0 tambah 3, 3. X sama dengan min 1, maka hasilnya adalah minus min 1 pangkat 2 kurang 2 kali min 1 tambah 3 sama dengan minus. Jadi ini nilai-nilai x yang diganti ya. Jadi karena di sini min x kuadrat, makanya minnya tetap ada di depan. Min 1 pangkat 2 hasilnya 1, min 2 kali min 1, minus ketemu minus, plus 2 tambah 3. Min 1 tambah 2, 1 tambah 3, 4. Terus x sama dengan 0 minus 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 tambah 3, hasilnya 0 kurang 0 tambah 3, hasilnya 3. X sama dengan 1 minus
X-nya ganti dengan 1, berarti 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 ditambah 3 sama dengan min 1 pangkat 2, 1 minus 2 kali 1 hasilnya minus 2, minus ketemu positif akhirnya minus ya, ditambah 3 min 1 kurang 2, saya punya utang 1 mengutang lagi 2, hasilnya minus 3 ditambah 3 min 3 tambah 3 sama dengan 0. Nilai-nilai X yang di sini kita substitusi ke dalam fungsinya. Nah, jadi minus 3 berapa pasangannya? 0. Minus 2 pasangannya 3. Minus 1 pasangannya 4. 0 berpasangan dengan 3. Dan 1 berpasangan dengan 0. Selanjutnya kita gambar dalam diagram kartesius. Hasilnya seperti ini. Main tadi min 3, min 2, min 1, 0, 1. Range-nya 0, 3, 4, 3, 0. Kalau digambarkan dalam diagram kartesius bentuknya seperti ini. Kita pasangkan ya. Minus 3 berpasangan dengan 0. Titiknya cari minus 3 di sumbu X, Y-nya 0, berarti ada di garis X, Y-nya. Untuk min 2,3, X-nya minus 2 bergeser ke atas sebanyak 3 langkah. Jadi di sini. Selanjutnya min 1 dengan 4. X-nya minus 1, Y-nya 4. Jadi 4 langkah ke atas bergeser. Terus 0 dengan minus 3. X-nya 0, Y-nya 3 di sini. Terus 1 dengan 0. 1 dengan 0. Ini bentuk diagramnya atau bentuk grafiknya. Kalau misalkan A-nya lebih kecil dari 0, berbentuk parabola juga, cuman menghadap ke bawah. Bagaimana? Jelas sampai di sini? Gampang ya. Selanjutnya, akan dua contoh terakhir. Grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Jadi ciri khasnya kurva parabola itu kurvanya mulus, memiliki sumbu simetri, dan memiliki titik balik, yaitu titik balik maksimum atau titik balik minimum. Titik balik maksimum itu kalau kurvanya menghadap ke bawah, titik balik minimum kalau kurvanya menghadap ke atas. Selanjutnya yaitu fungsi polinom atau suku banyak. Kenapa dinamakan suku banyak? Karena sukunya banyak. Bentuknya seperti ini. Fx sama dengan an x pangkat n tambah an kurang 1, x pangkat n kurang 1 tambah an kurang 2, x pangkat n kurang 2 tambah titik-titik tambah a1x tambah a0. Dengan a0 sampai an adalah konstanta dan an tidak sama dengan 0. Pada fungsi polinom, a di sini adalah koefisiennya dan x di sini adalah variabel dan n merupakan adalah pangkat tertingginya. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, bentuknya seperti ini. Untuk fungsi polinom berderajat 3, ini bentuk grafiknya. Kalau fungsi polinom berderajat 4, ini bentuknya. Untuk pembahasan fungsi polinom, kita akan lebih bahas secara mendalam lagi kalau kalian sudah kelas 11. Ada materi khusus di matematika minat, pembahasannya tentang polinomial. Selanjutnya, fungsi yang ke-8 yaitu fungsi rasional. Bentuknya seperti ini, fx sama dengan gx per hx. Untuk gx dan hx adalah fungsi polinom, dan hx tidak sama dengan 0. Kalau di fungsi rasional itu ada namanya asimtot. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di jauh tak terhingga, atau sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak terhingga.
Jadi ada 3 jenis asimtot, ada namanya asimtot datar, asimtot tegak, asimtot miring. Asimtot datar itu yang sejajar dengan sumbu X, asimtot tegak yang sejajar dengan sumbu Y, asimtot miring tidak sejajar sumbu X maupun sumbu Y. Jika bentuk grafiknya seperti ini, gambar pertama yang X sama dengan 2 adalah asimtot tegak. Kenapa? Karena ini sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalau sejajar sumbu Y namanya asimtot tegak, sedangkan yang sejajar dengan sumbu X namanya asimtot datar. Ini Y sama dengan min 1. Sekarang, untuk yang gambar kedua, untuk X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2, ini adalah asimtot tegaknya. Ya, asimtot tegak karena sejajar dengan sumbu Y. Ini penjelasannya. Dengan min 2 dan X sama dengan 2 adalah asimtot tegak, Y sama dengan 0 adalah asimtot datar karena pas di sini di garis X. Yang terakhir, fungsi ganjil dan fungsi genap. Semua pasti sudah tahu ya, yang mana ganjil, yang mana genap. Ya, oke, kita akan bahas. Jadi fungsi ganjil yaitu suatu fungsi Y sama dengan fx adalah fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx, x elemen df. Fungsi ganjil simetri terhadap titik pangkal. Untuk fungsi genapnya f min x sama dengan fx. Jadi yang membedakan fungsi ganjil dengan fungsi genap itu terletak pada ininya. Kalau ganjil negatif, kalau genap positif. Bentuk grafiknya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Kalau fungsi ganjil simetri terhadap titik pangkal, ini titik pangkalnya, simetrinya di sini. Terus kalau untuk fungsi genap simetri terhadap sumbu Y, ini simetrinya. Karena jarak ke sini sama min X, 0 ke X itu jaraknya sama. Contohnya, selidikilah fungsi-fungsi berikut ini. Manakah yang termasuk fungsi ganjil atau genap? A. Fx sama dengan X pangkat 4 kurang X pangkat 2. B. Fx sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2. Kita akan kerjakan yang bagian A terlebih dahulu. A. Fx sama dengan X pangkat 4 dikurang X pangkat 2. Jadi untuk membuktikan apakah fungsi ganjil atau genap, kita substitusi min X. Untuk f min X, kita substitusi min X ke dalam bentuk persamaan ini. Jadi ini yang diganti, min X berpangkat 4 dikurang min X berpangkat 2. Min X berpangkat 4 minus berpangkat genap, hasilnya pasti positif, X pangkat 4 dikurang min berpangkat 2, hasilnya positif juga ya, jadi X pangkat 2. Karena F min X nya sama dengan Fx, jadi ini yang tadi hasil dari F min X hasilnya sama dengan yang di sini ya, maka F min X sama dengan Fx, berarti ini fungsi genap. Paham sampai di sini? Saya kira cukup gampang ya, sisa dilihat hasilnya. Kalau F min X nya hasilnya sesuai dengan Fx, maka fungsi genap. Untuk bagian B, Fx sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2. Untuk menentukan apakah fungsi ganjil atau fungsi genap, caranya sama, substitusi nilai F min X ke dalam bentuk fungsi ini. Jadi untuk F min X sama dengan min X berpangkat 3, jadi ganti min X ini dengan yang di sini. Jadi ganti X nya dengan min X. Min X pangkat 3 ditambah min X berpangkat 2 minus berpangkat 3 berpangkat ganjil, hasilnya tetap negatif. Min X pangkat 3 ditambah
minus berpangkat 2 hasilnya positif ya, minus kali minus positif, berarti di sini x kuadrat. Karena f min x tidak sama dengan fx, jadi hasilnya ini tidak sama dengan yang di sini karena di sini ada minusnya sedangkan yang di atas tidak ada, berarti f min x-nya tidak sama dengan fx, juga tidak sama dengan min fx karena di sini cuman x pangkat 3-nya yang negatif sedangkan x kuadratnya positif ya, ini tidak bisa difaktorkan, makanya f min x-nya juga tidak sama dengan min fx. Kesimpulannya fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat bukan fungsi ganjil ataupun fungsi genap. Saya kira untuk contoh ini cukup mudah ya, sisa disubstitusi f min x-nya. Untuk melatih kemampuan pemahaman kalian, silakan dikerjakan soal-soal ini. Demikianlah pembahasan kita kali